Kita berdoa untuk memulai pertemuan bersama dengan sektor Bintaro 1. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan, kami sadar betul bahwa kami semua terbatas, tapi hanya kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan kami, menganugerahkan kami hikmat-hikmat untuk mengerti apa yang harus kami kerjakan. Segala kemuliaan buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka Alkitab. Saya mau ajak kita untuk kita renungkan Injil menurut Yohanes. Yohanes pasal 12, ayat 27 sampai dengan ayat 28. Yohanes 12 ayat 27 sampai 28. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku. Ulangi, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Kita sekarang sebagai gereja sedang merayakan menghadapi minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dan saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang merencanakan penderitaan atau kesengsaraan. Manusia-manusia normal di mana-mana, dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, dia berjabatan atau tidak berjabatan, tidak ada orang yang merencanakan penderitaan. Tetapi ada pihak-pihak yang mengagung-agungkan penderitaan, sebab bagi mereka penderitaan adalah tingkat perjuangan yang tertinggi. Seperti misalnya di abad-abad pertama kita mengenal namanya warriors of God, atau prajurit-prajurit Allah yang hampir setiap hari mereka bertapa dan cara mereka menikmati kebahagiaan ialah mereka harus menjalani penderitaan. Namanya warriors of God. Mereka bisa makan seminggu sekali. Mereka bisa berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Bajunya cuma satu untuk berbulan-bulan. Itu para pertapa di padang gurun di abad-abad pertama. Bagi mereka kenikmatan tertinggi adalah hidup dalam penderitaan. Tetapi ada kelompok lain yang memandang penderitaan sebagai sesuatu yang harus dihindari, sedapat-dapatnya dihindari. Karena bagi mereka, kebahagiaan itu adalah kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan. Karena itu penderitaan harus dihindari. Itu sebabnya muncullah yang namanya teologi sukses, teologi kemakmuran. Muncullah kebahagiaan-kebahagiaan sehingga muncul yang disebut hedonisme. Orang berjuang untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cara apapun. Jadi Bapak, Ibu-Ibu, itulah penderitaan-penderitaan yang sedapat-dapatnya dihindari,
tapi juga kalau bisa dinikmati. Nah, beda sama Tuhan Yesus, ketika dia di Taman Getsemani, ketika penderitaan itu datang, dia hanya berkata kepada Bapaknya, hatiku terharu, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, tapi untuk itulah aku datang. Artinya, Yesus itu datang ke dunia dengan visi yang jelas, misi yang jelas. Visi dan misi Yesus ialah dunia diselamatkan. Orang-orang mesti dibebaskan. Dan untuk itulah dia mesti ambil jalan ini. Dia bersedia menderita untuk membebaskan manusia. Karena itu Yesus tidak mencari penderitaan. Dia juga tidak menghindari penderitaan. Tapi ketika penderitaan itu tiba, dia menghadapinya dengan sikap. Tetap taat dengan visi misi Bapaknya. Dia serahkan keputusan sepenuhnya kepada Bapaknya. Dan karena itu dia wajib berkata, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Di zaman Perjanjian Baru, atau di zaman gereja mula-mula, kita dengar dua istilah yang populer, namanya martir dan murtad. Orang murtad adalah orang yang menyangkal Kristus karena tekanan-tekanan. Sedangkan orang martir adalah orang yang mau menyerahkan dirinya, mati, demi dan atas nama kebenaran firman. Jadi, dalam pelayanan kita di gereja, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita tidak perlu mati buat orang. Yesus sudah mati buat kita. Tapi yang bisa kita matikan adalah ego kita. Kita matikan kesombongan kita. Kita matikan prinsip-prinsip kemanusiaan kita. Kita matikan semua kecenderungan-kecenderungan untuk membesarkan diri sendiri. Karena selalu saya katakan bahwa kerajaan Allah sudah mengalahkan kerajaan iblis. Sedangkan yang masih terus berjuang adalah kerajaan ego kita. Seorang pendaki gunung terkenal dari New Zealand, dia bisa mengalahkan gunung-gunung tertinggi di dunia. Tapi satu ketika dia berkata, kita bisa kalahkan gunung, itu baik. Tapi prestasi terbesar dan yang terhebat ialah mengalahkan diri sendiri. Perhatikan, kalau ada orang-orang yang mengalahkan musuh-musuhnya, itu dianggap hebat. Ada perang di mana musuh-musuh yang terkuat dikalahkan. Orang yang menang itu disebut pahlawan. Pemimpin-pemimpin yang hebat bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi ternyata kemenangan yang sejati ialah Allah mengalahkan dirinya sendiri di atas kayu salib. Salib adalah puncak kemenangan Allah. Atas siapa? Bukan atas iblis. Iblis sudah kalah. Dimanapun, di kapanpun, Tuhan kalahkan iblis. Tapi kemenangan yang paling dahsyat ialah ketika Allah mengalahkan dirinya di atas kayu salib. Nah, kita ini kan para serayan, kita para pelayan, pendeta, pertua, diaken. Kita menyebut diri sebagai pelayan Tuhan. Kita berkhotbah tentang siapa Yesus. Kita berkhotbah tentang pengorbanan Allah. Kita berkhotbah tentang kuasa kemuliaan Allah. Kenapa kita nggak mau berkorban untuk penyelamatan banyak orang? Saya ingatkan, kasih itu mahal. Kasih itu melukai. Kita mengasihi orang yang tidak
mau menuruti maunya kita. Kita mengasihi orang yang bandel. Kita mengasihi orang yang kepala batu. Itu sebenarnya kita luka. Jadi ada satu buku yang terkenal namanya Mengasihi Sampai Luka. Dan kitab Ibrani berkata, kita belum berdarah-darah. Jadi saya selalu katakan buat para pelayan di mana-mana, para pendeta, pertua diaken, penatua diaken, di mana-mana, gereja apapun, berhentilah beritakan Kristus. Kalau Anda tidak mau luka, berhentilah beritakan Kristus. Kalau Anda tidak mau berkorban. Dan ingat, ketika kita melayani, kita luka. Kita luka karena disalah mengerti. Kita luka karena yang baik pun dihina, bikin benar pun disalahkan, bikin salah apa lagi. Tapi coba lihat Yesus, tidak satu pun salah, 100% benar, dan tidak ada satu pun salah. Tapi ketika dia dihina, dia dikhianati, dia dijual, dia diludahin, dia ditampar, dia digebukin, responsnya tetap. Nah, mari kita belajar terus-menerus untuk tidak hanya memberitakan Kristus yang tersalib, tapi hidup kita seturut dengan pemberitaan kita. Tuhan menolong kita sebagai para serayan untuk menggumuli pelayan-pelayan kita di sektor yang Tuhan percayakan Bintaro 1. Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah pengorbanan Kristus, kasih Kristus, memberi insight dan pencerahan yang baru. Inspirasi yang terus-menerus menolong kami. Supaya kami menyerahkan hidup kami, hak kami. Biar Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.